Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok efek mood negatif terhadap kemampuan recall jangka pendek izin mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fitri Amalia Ibrahim, Fayasa Nasra Abdullah, Ganim Putri Nanda, Naila Rahmadani, Sabina Hairunisa, dan Alessandra Febrian Rosidin. Latar belakang masalah kami, yaitu recall memori jangka pendek merupakan kemampuan untuk mengingat kembali informasi dalam waktu singkat. Dan kemampuan ini sangat penting dalam aktivitas akademik, seperti memahami instruksi, mengikuti penjelasan dosen, serta menyelesaikan tugas. Dalam psikologi kognitif dan emosional, dijelaskan bahwa emosi dapat mempengaruhi proses kognitif. Pada mahasiswa, tuntutan akademik yang tinggi dan jadwal yang padat sering memicu munculnya mood negatif sementara, seperti stres atau cemas. Secara teoritis, berdasarkan model memori kerja Bedley, kapasitas kognitif manusia bersifat terbatas. Ketika individu berada dalam mood negatif, sebagian sumber daya kognitif digunakan untuk memproses kondisi emosional tersebut, sehingga kapasitas yang tersedia untuk recall memori jangka pendek menjadi berkurang. Namun, hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan mood dan memori masih belum konsisten, baik dari sisi jenis memori yang diteliti maupun metode yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang menggunakan desain eksperimen untuk menguji secara lebih kuat pengaruh mood negatif terhadap recall memori jangka pendek pada mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menguji pengaruh mood terhadap performa recall memori jangka pendek. Yang kedua, membandingkan performa recall antara kelompok dengan mood negatif dan kelompok dengan mood netral. Yang ketiga, memberikan bukti empiris berbasis eksperimen. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah mood negatif mempengaruhi kemampuan recall memori jangka pendek pada mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan recall antara kelompok dengan mood negatif dan kelompok dengan mood netral? Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama. Yang pertama ada model memori kerja dari Baddeley yang menjelaskan bahwa memori jangka pendek memiliki kapasitas terbatas dan sangat bergantung pada perhatian serta pengendalian proses kognitif. Yang kedua ada mood congruence theory dari Bower yang menyatakan bahwa kondisi emosional individu dapat mempengaruhi cara informasi diproses dan diingat. Yang ketiga cognitive load theory dari Sewell yang menjelaskan bahwa peningkatan beban kognitif dapat menurunkan performa kognitif. Recall memori jangka pendek merupakan proses pengambilan kembali informasi yang bersifat sementara. Proses ini sangat dipengaruhi oleh tingkat perhatian dan kemampuan individu mengatur proses berpikir selama informasi itu dipertahankan dalam memori kerja. Selanjutnya, mood negatif dapat menyerap sumber daya kognitif dan meningkatkan beban kognitif. Kondisi ini berpotensi menurunkan fokus perhatian serta mengganggu pengaturan proses kognitif, sehingga proses recall memori jangka pendek menjadi kurang optimal. Nah, berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa mood negatif menurunkan kemampuan recall memori jangka pendek. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada partisipan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi jenjang sarjana kelas 1 yang berdomisili di Yogyakarta dengan rentang usia 18 tahun hingga 25 tahun. Awalnya terdapat 35 calon partisipan yang mengikuti tahap screening di awal. Screening dilakukan dengan menggunakan skala panas untuk identifikasi kondisi afek negatif. Dari hasil tersebut diperoleh 20 partisipan yang memenuhi kriteria penelitian kami. Partisipan kemudian dibagi secara merata ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang masing-masing sejumlah 10 orang dan kelompok kontrol juga 10 orang. Dengan komposisi jenis kelamin yang seimbang untuk meminimalkan bias penelitian. Kemudian ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen post-test only control group design dengan random assignment. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan induksi mood negatif melalui pemutaran video sedih, sedangkan kelompok kontrol diberikan perlakuan berupa video netral. Setelah perlakuan diberikan, kedua kelompok langsung menjalani pengukuran akhir atau post-test tanpa adanya pretest. Perbedaan hasil post-test antara dua kelompok digunakan untuk melihat pengaruh induksi mood terhadap kemampuan recall memori jangka pendek. Kemudian ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua instrumen. Pada instrumen pertama adalah skala panas yang digunakan pada tahap awal sebagai alat screening, bukan sebagai alat ukur untuk variabel penelitian. Skala panas ini digunakan untuk menyeleksi partisipan dengan efek negatif yang terlalu tinggi agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Instrumen kedua adalah tugas recall kosakata sebagai alat ukur variabel dependen. Partisipan diminta menghafalkan 16 kosakata, kemudian mengingat kembali kosakata tersebut setelah perlakuan diberikan. Skor diperoleh dari jumlah kosakata yang berhasil diingat dengan benar oleh partisipan. Kemudian ada prosedur perlakuan. Penelitian ini diawali dengan perekrutan partisipan melalui poster dan formulir pendaftaran daring. Setelah tahap screening menggunakan skala panas, diperoleh 20 partisipan yang memenuhi kriteria. Partisipan kemudian dibagi ke dalam dua kelompok dan ditempatkan di ruangan yang berbeda. Seluruh partisipan terlebih dahulu diminta menghafal 16 kosakata yang sama. Setelah itu, kelompok eksperimen diberikan induksi mood negatif melalui pemutaran video sedih yang berdurasi 15 menit. Sementara kelompok kontrol menonton video netral durasi yang sama. Penggunaan video sebagai media induksi mood merujuk pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa stimulus audiovisual
efektif dalam membangkitkan kondisi emosional tertentu. Setelah perlakuan selesai, kedua kelompok menjalani post-test berupa tugas recall selama 4 menit. Selain itu, peneliti juga melakukan manipulation check untuk memastikan bahwa kondisi mood yang terbentuk sesuai dengan tujuan penelitian. Yang terakhir, yaitu prosedur perlakuan. Data dianalisis menggunakan Jamovi melalui uji manipulasi dan uji Man-with-New untuk membentuk kemampuan recall antara dua kelompok. Didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Berdasarkan manipulation check, dapat dilihat bahwa perlakuan yang diberikan kepada kelompok A berhasil menciptakan kondisi mood negatif yang berbeda dibandingkan kelompok B. Hal ini ditunjukkan oleh hasil statistik yang signifikan dengan nilai P kurang dari 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa manipulasi mood yang dilakukan berjalan sesuai dengan rancangan penelitian. Selanjutnya, untuk hasil recall memori jangka pendek, dapat dilihat perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini dibuktikan melalui uji hipotesis dengan nilai P sebesar 0,648 dan ukuran efek yang kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun manipulasi mood negatif berdasarkan hasil kondisi emosional antar kelompok, perbedaan mood tersebut tidak berlanjut menjadi perbedaan yang bermakna pada kemampuan recall memori jangka pendek. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan recall memori jangka pendek, terutama pada tugas yang relatif sederhana, cenderung tetap stabil meskipun individu berada dalam kondisi mood negatif sementara. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel hasil penelitian tersebut bahwa makna temuan awal, keberhasilan manipulasi tidak otomatis berdampak pada performa kognitif. Selanjutnya adalah bagian pembahasan dari hasil penelitian. Keberhasilan manipulasi mood. Pada bagian pembahasan, pertama kita bisa melihat bahwa manipulasi mood yang dilakukan dalam penelitian ini berhasil. Hal ini ditunjukkan pada perbedaan kondisi efektif antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian, validitas internal penelitian dapat dikatakan tetap terjaga karena perlakuan yang diberikan memang menghasilkan perubahan mood yang sesuai dengan yang direncanakan. Tidak adanya perbedaan recall. Meskipun manipulasi mood berhasil, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan recall memori jangka pendek antara kedua kelompok. Temuan ini mengindikasikan bahwa mood negatif tidak selalu menurunkan kemampuan short-term memori, khususnya pada kondisi tertentu. Salah satu kemungkinan penyebab dari tidak ditemukannya perbedaan tersebut adalah karena tugas recall yang digunakan relatif sederhana dan tidak terlalu menuntut kapasitas kognitif yang tinggi, sehingga partisipan masih dapat menyelesaikan tugas dengan baik meskipun berada dalam kondisi mood yang negatif. Strategi kompensasi kognitif. Selain itu, partisipan kemungkinan menggunakan strategi kompensasi kognitif seperti meningkatkan fokus atau mengulang informasi dalam pikiran, di mana strategi ini dapat membantu partisipan untuk tetap mempertahankan performa memori meskipun secara emosional berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Bauer et al. Serta Match et al. Yang menunjukkan bahwa pengaruh mood terhadap memori tidak selalu muncul secara konsisten, terutama pada tugas memori jangka pendek. Implikasi teoritis. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara mood dan memori bersifat konseptual, yang artinya pengaruh mood terhadap memori dipengaruhi oleh situasi, jenis tugas, dan karakteristik individu, sehingga tidak dapat digeneralisasikan secara langsung pada semua kondisi. Next. Selanjutnya ada implikasi penelitian. Implikasi teoritis. Berdasarkan hasil penelitian ini, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa mood tidak selalu mempengaruhi memori jangka pendek secara langsung, meskipun partisipan berada dalam kondisi mood yang negatif. Kemampuan recall memori jangka pendek tetap tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara emosi dan kognisi bersifat kompleks, yang artinya emosi memang berperan dalam proses dipengaruhi oleh konteks, jenis tugas, serta kondisi individu. Implikasi praktis. Negatif sementara tidak selalu menghambat kemampuan belajar. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa mood negatif yang bersifat sementara tidak selalu menghambat kemampuan belajar, khususnya pada tugas-tugas sederhana yang melibatkan memori jangka pendek. Aplikasi dalam konteks akademik. Dalam konteks akademik, hasil ini menunjukkan bahwa strategi belajar dan tingkat konsentrasi memiliki peran yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi mood sesaat. Dengan strategi yang tepat, mahasiswa tetap dapat menjalankan aktivitas belajar secara efektif. Relevansi bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, temuan ini relevan karena menunjukkan bahwa pengelolaan emosi memang penting, namun bukan satu-satunya penentu performa akademik. Ada faktor lain seperti fokus, manajemen waktu, dan strategi belajar juga memiliki peran yang signifikan. Sebagai penutup pembahasan, berikut disampaikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya manipulasi mood negatif yang diberikan kepada partisipan berhasil membedakan kondisi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Namun, hasil pengukuran menunjukkan bahwa mood negatif sementara tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan recall memori jangka pendek. Dengan demikian, mood negatif tidak selalu berdampak langsung pada proses kognitif dasar, khususnya memori jangka pendek. Kemudian saran, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun manipulasi negatif berhasil dilakukan, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam kemampuan recall memori jangka pendek antara kedua kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa mood negatif sementara tidak secara langsung mempengaruhi recall memori jangka pendek, terutama pada tugas memori yang sederhana.
Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat pertanyaan atau masukan, kami dengan senang hati menerima dan menanggapinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.